uyem Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara koram suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukarmahem apa sambawa Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pansubstrap DPRD Bali serahkan rekomendasi BTID dan villa di hutan Pejarakan. Seribu orang ikuti karnaval memperingati hari lahir Pancasila. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, tim Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan atau Pansustrap DPRD Bali mengeluarkan sejumlah rekomendasi tegas terkait hasil pengawasan terhadap pengembangan kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Pulau Serangan serta keberadaan bangunan yang berdiri di kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng.
Rekomendasi diserahkan oleh tim Pansus TRAP yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP Imade Suparte dalam rapat pimpinan DPRD Bali. Oleh Ketua DPRD Bali Idewo Made Mahayatnya bersama Wakil Ketua 1 Iwayan Diesel Astawa. Rekomendasi ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tata ruang, aset daerah, dan perizinan guna menjaga keberlanjutan lingkungan, ruang hidup, dan kelestarian alam dan budaya Bali. Ketua Pansus TRAP Imade Suparte menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pengembangan kawasan Pulau Serangan. Namun pengembangan yang dilakukan harus berjalan secara legal, tertib, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam hasil pengawasan, diungkapkan Pansus TRAP menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan praktik tukar-menukar lahan pengganti kawasan mangrove di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jemberane yang disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan diduga tidak melalui prosedur sesuai ketentuan. Selain itu ditemukan indikasi reklamasi terselubung melalui aktivitas pemotongan dan pemadatan lahan di kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai. Pansus juga menyoroti pembangunan marina dan aktivitas pemanfaatan ruang laut di kawasan-kawasan ekonomi khusus Kek Serangan. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan bersama hasil pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, ditemukan indikasi pemanfaatan ruang laut di luar dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL seluas 1,12 hektar. Dan dugaan penembangan mangrove. Temuan tersebut bahkan telah ditindaklanjuti KKP dengan penghentian sementara kegiatan dan pemasangan papan segel. Pansus menegaskan bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut harus tunduk pada prinsip legalitas dan perlindungan ekosistem pesisir. Sesuai dengan tugas kita, pertama kan kita turun, semua Pansus TRAP turun ke beberapa tempat dan kita melakukan tinjauan langsung. Kita temukan beberapa hal yang bersifat ada pelanggaran hukum, sehingga dari pelanggaran itu kita kaji dan RDP. Setelah itu kita evaluasi dan pada hari ini hasil daripada kerja kita Pansus gambaran tentu kita laporkan kepada pimpinan yang nantinya akan diserahkan kepada eksekutif. Tadi sempat menjadi perbincangan ketika rapat Pansus dengan pimpinan tadi. Ada 9, bahkan mungkin lebih. Seperti yang kemarin saya pimpin di daerah Uluwatu itu ada 5 lagi. Itu yang terakhir itu kan ada 5. Yang sebelumnya ada 9 ya benar. Jadi 2 kita rekomendasi, bukan berarti yang lain itu kita tidak sama dengan kita tidak abaikan, enggak. Semua hasil temuan kita pasti kita RDP dulu. Nah, tergantung karena yang 2 ini sudah selesai dan final, hanya rekomendasi. Dan yang 7 lagi dan mengenai kontribusi pengembangan kawasan terhadap daerah, termasuk kontribusi fiskal, manfaat ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Bali. Bunga dan Edi, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Inyoman Giripraste, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra dan Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Mahayatnya membuka Bulan Bung Karno ke-8 yang ditandai dengan pemukulan bende dan penandatanganan puisi di Taman Budaya Denpasar. Bulan Bung Karno tahun 2026 ini mengangkat tema Kawia Atma Kerti. Sebelum pembukaan Bulan Bung Karno juga dilangsungkan Karnaval Pancasila dari Jaya Sabe dan finish di Art Center yang berlangsung semarak. Peringatan Bulan Bung Karno tahun 2026 kali ini mengangkat tema Kawia Atma Kerti, Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator. Diawali tari Selat Segara dari Sanggar Gita Mardika Gianyar yang cukup memukau penonton yang memadati Taman Budaya Art Center Denpasar. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengungkapkan perjuangan dan semangat juang Bung Karno. Tema ini ingin menghadirkan kembali dan mengajak kita tidak hanya mengenang Bung Karno, namun sebagai energi hidup tindakan kita sehari-hari yang telah diwariskan Bung Karno. Bukan hanya kemerdekaan, tapi jiwa yang besar sesuai Satkerti Loka Bali dan bisa bertindak demi kepentingan rakyat.
sebagai warisan luhur tetap terjaga sekaligus mampu berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Pandangan tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Bali tidak hanya harus maju, tetapi juga harus tetap teguh menjaga intensitas dan nilai-nilai luhurnya sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Bagi Bali, Bung Karno bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan sumber inspirasi yang hidup dalam kesetaraan masyarakat. Angkat tahun ini, Kawya Atma Kerti, yang bermakna meraya jiwa perjuangan proklamator, mengandung kedalaman filosofis yang luar biasa. Kawya adalah ekspresi jiwa yang luhur. Atma adalah esensi kesadaran terdalam. Dan Kerti adalah upaya penyucian serta pemuliaan. Maka tema ini mengajak kita semua untuk tidak hanya mengenang Bung Karno sebagai tokoh sejarah, tetapi menghadirkan kembali jiwa perjuangannya sebagai energi hidup dalam pikiran, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Bulan Bung Karno adalah ruang batin untuk merawat ingatan kolektif bangsa. Bung Karno tidak hanya mewariskan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan jiwa. Koster menambahkan nilai-nilai Bung Karno terus bertransformasi dalam pembangunan Bali yang berakar pada kearifan lokal dan berorientasi masa depan. Bali Bulan Bung Karno, kita tidak sekedar mengenang tetapi menghidupkan kembali api perjuangan itu dalam tindakan nyata. Artinya meraya jiwa perjuangan proklamator. Kegiatan ini diharapkan tumbuh ruang ekspresi sekaligus refleksi generasi muda dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dihadirkan Lomba Tari Trunajaya yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA se-Bali, lomba puisi dan pidato Bung Karno. Tari Trunajaya merupakan warisan seni tari Bali yang lahir dari ekspresi jiwa kepemudaan dinamis, penuh semangat dan syarat dengan keberanian dalam mengekspresikan jati diri. Pada momentum Bulan Bung Karno tahun ini, yang mengajak semua masyarakat Bali, terutama generasi muda, untuk tidak berhenti bertumbuh meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan serta membangun karakter yang tangguh dan berdaya saing. Masa depan Bali sangat ditentukan oleh kualitas manusia Bali itu sendiri. Oleh karena itu, tatanan kehidupan masyarakat Bali hendaknya terus ditopang nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar. Bendesa Desa Adat Sibang Gede Inyoman Suryanto didampingi Ketua Panitia Iketut Dharma mengatakan bahwa upacara yang dilaksanakan saat ini merupakan tahapan awal dari seluruh rangkaian yadnya yang akan berlangsung di Desa Adat Sibang Gede. Menurut Nyoman Suryanto, salah satu bagian penting dalam rangkaian tersebut adalah upacara mendem pedagingan yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Hindu di Bali. Secara etimologis, kata mendem berarti menaruh atau menanam. Sedangkan pedagingan berasal dari kata daging yang berarti isi. Dengan demikian, mendem pedagingan merupakan ritual sakral untuk memfungsikan dan menghidupkan nilai spiritual sebuah bangunan suci. Upacara ini dilaksanakan dengan menanam berbagai sarana suci pada bagian dasar atau pondasi bangunan yang baru selesai dibangun maupun dipugar. Tujuannya untuk memberikan jiwa atau kehidupan pada bangunan suci tersebut, sehingga memiliki kesucian dan mampu memancarkan vibrasi positif atau taksu. Lebih lanjut, Nyoman Suryanto menjelaskan bahwa dalam konsep Hindu, sarana suci yang ditanam dalam upacara mendem pedagingan berfungsi sebagai peruwaki atau pemberi jiwa bagi bangunan suci. Selain itu, upacara ini juga bertujuan menjadikan bangunan tersebut sebagai stana dewa, yakni tempat berstananya manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa yang dipuja pada pelinggih tersebut. Yang pedagingan lan prosesi acara rite pengemangkin yang punika patikannya malu cucang mater jika titianan sang ya jamano nganto disampunin panumahnya wenten menawiya sane menadi daging kewentanan titiang ngawe dasar pedaging punika yang punika selinggalnya pis bolong asli sane kewetuang oleh keraman titiang sewilang kakak niki medalang doang dasar dupes kepeng uang bolong asli Bali. Ini pelingih sana
kependam pedagangan yang punika pelingih sejebag kewentengan titiang menduwe pelingih jajar kemeri ring pura desa Muang Pusah sila sinunggilnya gedong desa gedong Pusah ngantor ring Piasan Papelik ngantor ring Braban ngantor ring Bali Agung ngantor ring Candi Kurung ngantor ring Candi Bentar ngantor ring Tarar ring Melanting sana keduwenan oleh desa adat Sibangdi puniki. Pelaksanaan upacara ini turut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan lembaga adat, serta ikut dalam prosesi mendem pedagingan, diantaranya Wakil Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Majelis Desa Adat atau MDA Kabupaten Badung, PHDI Kabupaten Badung, camat, beserta unsur Tripika Kecamatan, desa-desa pendamping, jajaran dinas terkait, serta para pendesa adat, termasuk Bendesa Adat Darmusabe dan Bendesa Adat Sibangkaje. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Badung juga menyerahkan bantuan dana sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Desa Adat Sibanggede sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan karya adat dan keagamaan. Nyoman Suryanto berharap seluruh rangkaian karya Ngusabo Desa lan Ngusabo Nini Desa Adat Sibanggede tahun 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Semoga melalui pelaksanaan karya ini, seluruh keramu desa adat Sibanggede senantiasa diberikan kecukupan sandang, pangan, dan juga papan, serta mampu menjaga keharmonisan hubungan dengan alam sesuai nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran Hindu. Hendra dan Angkat Wirawan, Bali TV. 1.000 orang ikuti karnaval memperingati hari lahir Pancasila. Kami segera kembali dengan laporannya. Serpot idol. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali, mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 kepada Bali TV. Selama 24 tahun, Bali TV telah menjadi media yang konsisten, menjaga, melestarikan, dan menguatkan adat, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali melalui berbagai program informasi dan edukasi yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-24 tahun ini, Bali TV semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, terus berinovasi, dan tetap menjadi media kebanggaan Bali yang menjaga taksu Pulau Dewata. Dirgahayu ke-24 Bali TV. Om Santi 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 Om. Rahayu. Pemirsa, sekitar 1.000 warga Denpasar ikuti karnaval lintas generasi untuk memperingati Hari Lahir Pancasila di lapangan Puputan Badung menuju Art Center Denpasar pada Senin 1 Juli 2026. Karnaval ini bertujuan menjadi ruang perjumpaan lintas generasi untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kebinekaan. Seribu peserta hadir dari berbagai komunitas seperti komunitas seni budaya,
kalangan anak muda, siswa SD, sampai perguruan tinggi, organisasi-organisasi masyarakat, termasuk juga komunitas paskibraka dan banyak lainnya tampak bersemangat mengikuti karnaval ini. Mereka menampilkan berbagai kesenian seperti okokan dari Tabanan, tari kreasi, reok Ponorogo, barongsai, sepeda hias, karnaval busana tradisional Nusantara, dan ogoh-ogoh lambang Garuda. Ketua Umum Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Bali, Ketut Udi Prayudi pengagas acara ini menjelaskan, kegiatan berjudul Karnaval Pancasila ini digelar sebagai upaya membangun kembali memori kolektif masyarakat terhadap pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar NKRI. Lebih dari sekadar seremonial, parade berjalan kaki dari titik nol Kota Denpasar ke Taman Budaya Art Center bertujuan untuk menggelorakan kembali semangat serta pemikiran Bung Karno dalam pengabdiannya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Semangat pada Karnaval Pancasila tidak hanya ditunjukkan dari keikutsertaan lintas generasi, namun juga keberagaman atribut yang digunakan, dari seragam formal hingga busana seni dan adat. Lebih jauh, melihat berbagai tantangan zaman, Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Bali menilai generasi muda perlu terus diingatkan tentang nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi Indonesia. Apalagi, pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi digital nyata di depan mata. Menurut Udi Prayudi yang juga mantan komisioner KPU Bali itu, generasi muda sebagai penerus bangsa semakin banyak menghabiskan waktu dengan gawai, media sosial, maupun permainan daring. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pendidikan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan. Tumbuh rasa persaudaraan di antara generasi muda. Kalau sekarang mereka sudah ketemu teman Sumba, ketemu dengan teman Jawa, teman Bali, teman Madura, teman Dayak. Dia kan akan guyup dia. Tidak ada yang namanya eksklusif satu lembaga dengan lembaga yang lain. Dan kita harapkan rasa persaudaraan, termasuk juga persatuan itu akan muncul dalam kegiatan ini. Sementara Saiful Alim, Ketua Rombongan Reok Ponorogo Sadelo Balelo menyatakan, kegembiraannya bisa mengikuti karnaval memperingati hari lahir Pancasila ini. Ya, kita patut mengapresiasi dengan acara kegiatan seperti ini karena inilah momentum yang bagus bagaimana menumbuhkan rasa kesadaran bahwa kita itu NKRI. Karnaval dilepas di depan Jaya Sabha, yang juga ditandai dengan pelepasan burung. Setelah beberapa saat menunjukkan kebolehan di depan panggung kehormatan, kemudian peserta melanjutkan perjalanan menuju Taman Budaya Denpasar. Riasa dan Mastika, Bali TV. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan alasan di balik kembali diperdengarkannya lagu Bung Karno, Bapak Marhainisme dalam berbagai agenda internal partai. Menurutnya, lagu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi sekaligus meluruskan sejarah mengenai konsep Marhainisme yang selama ini kerap disalahartikan. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di Masjid At-Taufik Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin 1 Juni 2026. Hasto mengungkapkan lagu tersebut kembali diperkenalkan kepada kader partai melalui aransemen baru yang digagas oleh Prananda Prabowo. Menurutnya lagu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi sekaligus meluruskan sejarah mengenai konsep Marhainisme yang selama ini kerap disalahartikan. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan pemahaman masyarakat mengenai makna Marhainisme sebagai ajaran yang berpihak kepada rakyat kecil. PDI Perjuangan sendiri kan mengalami keterputusan sejarah. Jadi pada masa Orde Baru, misalnya memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 saat itu dilarang. Sehingga kita kehilangan orientasi sebagai bangsa terhadap cita-cita pembentukan bangsa Indonesia dan pembentukan negara Republik Indonesia. Karena itulah dilakukan pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi. Nah, Mas Prananda Prabowo mengambil peran di situ. Misalnya
lagu himne PD Perjuangan diperkenalkan, itu ciptaan dari Mas Prananda, kemudian memperkenalkan dedication of life. Berpolitik itu bergerak ke bawah. Politik itu harus dengan rasa cinta pada tanah air, rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan orang per orang. Dan itu harus dibacakan oleh anak ranting. Kemudian juga terakhir tentang pentingnya lagu Mars Bung Karno Bapak Marhaenis. Karena selama ini kita berbicara Marhen, itu kemudian dicap komunis dan sebagainya. Padahal itu adalah suatu realitas sosial yang terjadi sebagai setting historis bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. Mereka mandiri tapi mereka harus dibangun kesadarannya. Maka lagu Mars Bung Karno Bapak Marhaenis itu sangat penting dan diperkenalkan kembali oleh Mas Prananda Prabowo dengan aransemen yang baru. Itu membangunkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk merubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan kerakyatan itu sendiri. Lebih lanjut, Hasto mengatakan pemikiran para pendiri bangsa masih sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari kualitas pendidikan hingga persoalan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semangat yang terkandung dalam lagu tersebut dapat menjadi pengingat bahwa politik harus hadir sebagai alat untuk membebaskan rakyat dari persoalan sosial. Dari Jakarta, Julius Suhato dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan persiapan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Terikat kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah Kabupaten Badung kini dikejar tenggat waktu 45 hari untuk merampungkan proses pengurugan lahan. Bupati Badung Adi Arnawo menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh dalam penyiapan material pasir dan batu untuk pengurugan lahan seluas 5 hingga 6 hektar di kawasan Pelindo. Berdasarkan pengecekan langsung di lapangan, proses pengurugan dipastikan berjalan lancar dan ditargetkan rampung maksimal pada 30 Juni mendatang. Langkah cepat ini dilakukan agar agenda groundbreaking atau peletakan batu pertama dapat terlaksana pada 8 Juli mendatang. Bagaimana komitmen kami, dan kami sudah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga ya di Bali ini. Kita sekarang diberikan waktu sampai 45 hari. Mas Sungkaro Badung dalam hal ini punya tugas untuk menyiapkan pasir dan batunya untuk pengurugan gitu. Nah, kemarin kita sudah ngecek ke lapangan dan ini sudah berproses berjalan. Sungkaro per 30 Juni ini sudah bisa maksimal untuk semuanya, sehingga groundbreakingnya rencana 8 Juli kalau nggak salah ya, itu bisa dilaksanakan. Mana lokasinya itu Pak, pengurugan dan lain sebagainya? Kira-kira udah ada jelas di Pelindo itu, ada seluas 5-6 hektar. Sudah disiapkan semua, setelah dilakukan pengurugan, nanti untuk groundbreaking dan semuanya itu adalah kewenangan pihak ketiga dengan dana taranya. Pasca pengurugan selesai, seluruh operasional pembangunan serta pendanaan proyek PSEL ini sepenuhnya akan menjadi wewenang dan tanggung jawab pihak ketiga. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi uji coba perubahan lalu lintas di Jalan Hang Tuah Sanur mulai diterapkan. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Hamco, cat kayu dan besi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Budiakto, dan jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-24 kepada Bali TV. 24 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Bali TV telah membuktikan komitmennya sebagai media yang konsisten, menyuarakan kebenaran, mengangkat pada budaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Kami mengapresiasi peran aktif Bali TV yang selalu berjalan selaras bersama Kodam 9 Udayana dalam menyebarkan semangat nasionalisme, perdamaian, dan menjaga keutuhan NKRI. Memasuki usia yang baru ini, mari kita terus perkuat sinergi. Semoga Bali TV semakin kreatif, semakin dicintai pemirsanya, dan tetap menjadi rujukan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Bali TV, Ajak Bali, Ajak Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perhubungan mulai menerapkan uji coba manajemen dan rekayasa lalu lintas MRLL di kawasan Sanur, khususnya di ruas Jalan Hang Tuah. Uji coba ini berlangsung dari tanggal 2 hingga 15 Juni 2026 sebagai upaya mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Rekayasa lalu lintas difokuskan pada 2 titik persimpangan, yakni Simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Danau Beratan, dan Simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam. Selama masa uji coba, kendaraan dari arah barat di Jalan Hang Tuah tidak diperbolehkan belok kanan menuju Jalan Danau Beratan dan diarahkan untuk memutar melalui Simpang Sanur. Sebaliknya, kendaraan dari Jalan Danau Beratan juga dilarang belok kanan menuju arah Simpang Sanur melalui Jalan Hang Tuah dan dialihkan melalui Jalan Danau Buyan. Sementara itu, pada Simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam, dilakukan pengaturan penggunaan lajur kendaraan dan penyesuaian lampu lalu lintas. Kendaraan yang akan menuju Jalan Sedap Malam diwajibkan menggunakan lajur tertentu agar tidak menghambat arus kendaraan yang melaju lurus. Selain itu, kendaraan roda 4 dari arah barat juga tidak diperbolehkan belok kanan menuju Jalan Rukat Nyali. Ditemui di lapangan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dwi Setiawan, mengatakan rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan dan mengurangi antrian panjang yang sering terjadi di kawasan Sanur. Kemacetan di Simpang Hang Tuah memiliki keterkaitan dengan arus lalu lintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, sehingga diperlukan penataan yang lebih efektif. Uji coba hari ini terkait dengan yang ada di Simpang Hang Tuah ini dan Sedap Malam ini adalah untuk uji coba dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Ini kenapa akan uji coba terkait dengan antrian atau kemacetan yang cukup panjang saat ini. Untuk mengurai itu kita melakukan uji coba dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Dishub Bali mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu dan petunjuk petugas selama masa uji coba berlangsung. Hasil evaluasi dari rekayasa lalu lintas ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengaturan arus kendaraan di kawasan Sanur ke depan. Yana, Bali TV. Pemirsa, keberadaan salah satu ormas luar Bali mendapat perhatian berbagai pihak di Bali. Bahkan beberapa pihak menyatakan penolakan keberadaan ormas luar Bali meski telah mendapat lampu hijau dari pemerintah Bali. Keberadaan salah satu ormas luar Bali yang dibentuk pada bulan Mei 2026 di Denpasar cukup mendapat perhatian beberapa kalangan. Bahkan, terdapat beberapa pihak menyatakan penolakan akan keberadaan ormas tersebut.
Mereka khawatir keberadaan ormas tersebut tidak sejalan dengan adat istiadat masyarakat Bali yang kental dengan seni dan juga budaya. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo David Simatupang mengaku belum mengetahui terlalu banyak terhadap keberadaan ormas tersebut. Namun ia memerintahkan jajarannya untuk terus monitor. Ia juga menghimbau untuk selalu bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Saya masih suruh untuk monitor. Kita sama-sama menjaga keamanan lah, khususnya di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kita sama-sama menjaga keamanan, karena apabila aman, ya wisatawan asing ataupun lokal nyaman berkunjung ke sini. Rai Suantara dan Kadek Putra, Bali TV. Tingkatkan kualitas akademik, persyaratan guru besar lebih diperketat. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku nyai, deh nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing hidang wak kenjang, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktunya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Selamat hari ulang tahun yang ke-24 Bali TV. Matahari dari Bali yang benar-benar konsisten berikan informasi dan selalu update berbasis transformasi digital. Kami berharap bersinergi dengan pendidikan tinggi
wilayah Bali yang diyakini gudang dari riset dan inovasi yang senantiasa siap memberikan dampak trilateral pemerintah, pendidikan tinggi, dan industri. Industri salah satunya tidak hanya masyarakat menerima dampaknya, kami berharap Bali TV pun siap bersinergi dengan kami. Relevan terhadap kebutuhan masyarakat, pendidikan tinggi pun relevan terhadap pembangunan masyarakat Bali. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-24. Selalu berkarya untuk masyarakat Bali, dan kami ucapkan salam LL Dikti Wilayah 8, Melati Kudus, melayani dengan sepenuh hati, kuat dan tulus. Matur suksema. Pemirsa, persyaratan untuk meraih jabatan guru besar kerap dianggap semakin berat oleh sebagian kalangan akademisi. Namun pengetatan syarat tersebut dinilai merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menjaga standar akademik yang terus berkembang. Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedane mengatakan bahwa dinamika perubahan persyaratan guru besar merupakan hal yang wajar dialami dunia pendidikan. Ia menjelaskan hal yang terpenting adalah seluruh ketentuan yang ditetapkan tetap berlandaskan pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga bidang tersebut, aspek penelitian menjadi syarat yang paling menentukan dalam proses pengajuan guru besar. Hasil penelitian calon guru besar harus dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi internasional yang memiliki standar penilaian ketat. Ia memaparkan naskah penelitian harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan revisi sesuai masukan dari para reviewer. Dalam beberapa kasus, proses tersebut dapat berlangsung lebih dari 1 tahun, sebelum akhirnya dinyatakan diterima untuk diterbitkan. Ia menilai lamanya proses publikasi inilah yang sering dianggap sebagai beban tambahan bagi para calon guru besar. Terlebih, dalam aturan terbaru jumlah publikasi internasional bereputasi yang dipersyaratkan juga meningkat. Jika sebelumnya cukup 1 publikasi, kini terdapat ketentuan yang mengharuskan lebih dari 1 publikasi sebagai syarat pengajuan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh calon-calon guru besar itu harus terpublikasi. Publikasinya itu menjadi satu syarat yang sekarang yang dianggap memberatkan itu adalah harus dipublikasikan di jurnal yang bereputasi internasional. Nah, kalau orang sering menyebutnya itu adalah misalnya Q1, Q2, Q3, Q4 itu yang memiliki di sana ada satu perbedaan-perbedaan terutama dari sisi poinnya. Tetapi ada juga yang mensyaratkan ada SJR namanya. Jadi berapa 2, berapa misalnya. Jadi kalau masih di bawah 2 itu mungkin belum bisa lolos. Nah, itu yang dianggap memberatkan karena untuk menembus publikasi, jadi jurnal yang bereputasi ini itu memang membutuhkan waktu. Waktu yang relatif lama, kemudian untuk penulisan pun juga harus benar-benar sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh reviewer dari masing-masing jurnal itu. Sehingga itu akan berproses. Sekarang diperbaiki, kemudian ada reviewer kedua memperbaiki. Nah, ini yang prosesnya lama. Jadi saya sendiri pernah mengalami sampai 1 tahun 4 bulan. Pernah 1 jurnal seperti itu. Tetapi ada yang memang ada yang lebih cepat, itu yang saya alami adalah 6 bulan sudah bisa tembus gitu. Nah, inilah yang kemudian dianggap memberatkan. Nah, sekarang dengan aturan-aturan terbaru bahwa untuk jurnal yang bereputasi ini misalnya dipersyaratkan 2. Nah, kalau dulu misalnya cukup 1, sekarang 2. Nah, ini mungkin pertimbangan bagi pemerintah adalah hanya untuk melihat ada satu peningkatan kualitas. Jadi artinya dari tahun ke tahun itu pasti akan ada perbaikan kualitas. Jadi dulu mungkin
tanpa doktor pun juga sudah boleh guru besar dulu. Sehingga S1 bisa guru besar. Kemudian ini berkembang. Muncullah kemudian syarat guru besar itu adalah kualifikasi pendidikannya adalah S3. Nah, sehingga yang S1 ini nggak bisa. Jadi bukan berarti itu berat, tidak. Tapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas. Nah, sama seperti sekarang. Kalau misalnya cukup dulu 1, nah sekarang misalnya 2, ya untuk meningkatkan kualitas. Ia mengajak para dosen untuk tidak memandang persyaratan guru besar sebagai hambatan. Sebaliknya, seluruh ketentuan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menghasilkan karya ilmiah yang semakin bermutu di tingkat internasional. Bunga dan Edi, Bali TV. Di Buleleng menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dilaksanakan evaluasi pelaksanaan SPMB. Evaluasi ini sekaligus mencari solusi pemerataan kualitas dan daya tampung sekolah di seluruh wilayah Buleleng. Dinas Pendidikan dan Olahraga Buleleng dan DPRD Buleleng menyoroti masih adanya kecenderungan masyarakat memilih sekolah yang dianggap favorit sehingga terjadi penumpukan calon siswa di sekolah-sekolah perkotaan. Sementara sejumlah sekolah di tingkat kecamatan masih kekurangan peminat. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arye menegaskan kualitas tenaga pendidikan di Kabupaten Buleleng pada dasarnya sudah cukup merata. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi terhadap sekolah-sekolah yang sepi peminat melalui peningkatan sarana dan prasarana agar memiliki daya saing yang setara. Selain pemerataan sekolah, DPRD juga menyoroti potensi penyalahgunaan perpindahan kartu keluarga yang kerap muncul saat proses penerimaan siswa baru. Perpindahan kartu keluarga harus diverifikasi secara ketat oleh panitia SPMB. Kemarin kan banyak kan tidak divalidasi dengan baik, sehingga kan ada kecurangan-kecurangan. Kalau memang betul bapaknya tugas di kota, kan tidak mungkin dia akan ke tempat asalnya dia sekolah nanti. Itu boleh. Tetapi kan celah-celah inilah dimanfaatkan, sehingga banyak orang ada di kakak kandung dan sebagainya. Ini sebenarnya harus dilakukan dengan baik. Gitu loh. Memang kita sebenarnya tidak membatasi keinginan orang tua, sekolah-sekolah favorit, tapi situasi seperti ini, karena memang dia bergerak dalam hitungan masih dari kawasan sekolah itu sekolah negeri, tidak boleh. Selain itu, persoalan kekurangan tenaga pendidik yang masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Buleleng. Saat ini, kebutuhan guru di jenjang SD dan SMP diperkirakan masih kurang sekitar 1.000 orang. DPRD mendorong Disdikpora untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Kabupaten Buleleng memperoleh tambahan formasi guru yang memadai. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan dan pemenuhan hak dasar anak-anak di Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan SBY dan Jokowi tak hadir di peringatan Hari Lahir Pancasila. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh Sang Yang Widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki.
Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip lagi. Pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri pada 1 Juni 2026 tak dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Keduanya berhalangan hadir karena alasan yang berbeda. Sementara sejumlah tokoh nasional, mulai dari Presiden ke-5 Megawati Soekarno-Putri hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin tampak hadir untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Hari Lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarno-Putri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya upacara. Hanya saja dalam peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak tampak hadir. Ketidakhadiran dua tokoh nasional ini pun menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Keduanya berhalangan hadir karena alasan yang berbeda. Menurut informasi, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa hadir dikarenakan tengah berada di Bandung dalam rangkaian acara hingga Senin 1 Juni. Sedangkan Presiden ke-7 Joko Widodo dikabarkan karena belum menerima undangan baik berupa surat resmi maupun dalam bentuk komunikasi lainnya. Sementara itu, dalam amanatnya Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pancasila lahir dari pengalaman, budaya, dan cita-cita untuk bisa hidup dalam satu bangsa. Pancasila merupakan pegangan yang kokoh bagi bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara termasuk dalam perekonomian nasional. Menurut Prabowo, perekonomian Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang berpihak pada rakyat dan kekayaan Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Usai peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini, ada momen yang mencuri perhatian di mana saat Megawati ingin digandeng Prabowo untuk berjalan bersama. Awalnya Prabowo meminta Megawati agar berjalan lebih dahulu, namun ia akhirnya menggandeng Presiden ke-5 RI itu dan berjalan bersama. Prabowo tampak menggandeng tangan Megawati untuk menyapa siswa sekolah dasar. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo berencana berkeliling ke sejumlah wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai langkah turun ke bawah itu seharusnya menjadi ajang pertanggungjawaban kepemimpinan, bukan soal urusan elektoral. Seusai melaksanakan kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan menilai langkah turun ke bawah itu seharusnya menjadi ajang pertanggungjawaban kepemimpinan, bukan soal urusan elektoral. Hasto mulanya mengatakan saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi berbagai persoalan fiskal. Hal itu merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Hasto kemudian menyoroti penggunaan anggaran negara di masa pemerintahan Jokowi yang menurutnya mengandung kepentingan elektoral. Salah satunya ialah anggaran bantuan sosial atau bansos yang jumlahnya sangat fantastis. Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga
akibat-akibat sebelumnya. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar. Kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Mas Hasto. Diketahui Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan perjalanannya tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat daerah. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukodanegara pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.